Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi, siang, sore kepada para penonton Mercu TV Yogyakarta. Hari ini bersama saya Nur Mulyaningsih di Ngobrol Santai Vkom bersama Dr. Didik Haryadi Santoso MS. Selamat pagi, Mas. Pagi. Oke. Nah, untuk Ngobrol Santai Vkom kali ini kita akan membahas mengenai dunia ilmu komunikasi nih, Mas. Pertanyaan pertama itu mengenai gimana nih akhirnya Mas kok bisa ada di ilmu komunikasi Ilmu gitu? komunikasi. Ya, dulu pertama sejarah ketika setelah dari pondok mau kuliah itu, saya punya 3 pilihan. Pilihan pertama itu malah bukan komunikasi waktu itu. Ilmu komputer, ilmu komunikasi, baru psikologi. Nah, kemudian waktu pas tes, yang keterimanya saya ilmu komunikasi. Karena mungkin hasil tes itu menunjukkan saya kuat di situ daripada di ilmu komputer. Dalam perjalanannya saya di kuliah baru 1 semester, saya ikut lagi mau ikut tes. Nah, tapi ayah saya kasih izin ikut tes segala macamnya lagi di salah satu kampus PTN gitu. Tapi sambil beliau berpesan, almarhum sudah meninggal ayah saya. Kata ayah saya bilang begini, Didi, kalau nasi itu udah jadi bubur, satu jangan disesali, yang kedua tambahi kerupuk, kacang, segala macam. Artinya kamu ilmu komunikasi, dalami dan harus jadi orang yang pakar di bidang ilmu komunikasi. Gitu. Sehingga waktu itu saya termotivasi, udah akhirnya saya tidak ikut lagi tes ABCD, bimbel-bimbel itu tidak ikut lagi, dan saya pilih ilmu komunikasi. Dan ternyata begitu masuk, dua semester, 3 semester saya dapat banyak proyek gitu ya. Merekam film dokumentasi segala macam. Padahal mahasiswa tuh, betapa prospektifnya jurusan ini. Begitu S2 juga sama, sampai S2 bikin company profile dan seterusnya. Nah, saya lanjut ketika tadi ada amanah almarhum bapak itu, ketika sudah jadi gubernur, jadi saya tapi tambahi ke saya ambil S2 ilmu komunikasi. Saya lengkapi lagi S3 ilmu komunikasi, sehingga jadi doktor di bidang ilmu komunikasi. Jadi, dan selama saya proses itu pasti ada proyek-proyek ilmu komunikasi yang tidak pernah kita lewatkan ya. Ada dokumentasi, ya, film pendek, kemudian juga garapan company profile, khusus yang saya pernah alami ya. Jadi saya bilang ini sangat prospektif, di mana bidang ada dia. Bahkan saya sempat juga diminta untuk diserahkan soal desain perdesainan ya, tapi saya punya tim gitu. Saya ajak kawan-kawan saya yang ahli desain, kemudian terlibat di dalamnya. Begitu kira-kira. Nah, kalau untuk jurusannya sendiri Mas ada di jurusan apa? Memilih jurusan apa? Saya ilmu komunikasi. Jadi memilih ilmu komunikasi, saya pilih yang saya punya prosesnya begini. Ada beberapa jurusan ya, yang dia dimanapun bidang ada. Gitu. Dan misalkan begini, saya waktu itu terpikirnya adalah ilmu komputer. Ya memang ada, tapi ketika saya amati kuliahnya, sangat berat sekali segala macamnya. Ketika melihat hasil tes itu saya, memang pilihan terbaik itu yang ilmu komunikasi. Karena dia masuk di segala lini. Mbak nanti bisa cek ya, Mbak dan Mas dan Mbak semua yang nonton podcast ini bisa cek ya. Jurusan apa yang dia di segala bidang ada, ya ilmu komunikasi. Serius, mau masuk di perusahaan apapun, bahkan tidak harus perusahaannya komunikasi ya. Misalkan kita masuk ke perusahaan misalkan IT atau makanan lah, makanan tuh kan nggak ada jurusan itu makanan di komunikasi, iya nggak ada, tapi rohnya itu pasti harus ada komunikasi, entah videografinya, entah desainnya, entah apalagi marketing communicationnya, cyber PR-nya dan seterusnya. Kalau ekspektasi untuk kuliah di Vkom itu gimana Mas? Harapan waktu dulu ya, waktu lulus. Ekspektasi kayak waktu memilih ilmu komunikasi, kayak apa pandangan Mas? Oh, kalau di ilmu komunikasi kayaknya bakal seperti ini nih gitu. Itu kira-kira gimana pandangan Mas waktu memilih gitu? Pertama waktu pas lulus SMA ya, itu saya jujur aja waktu itu diejek-ejek gitu ya. Fakultas halu-halu gitu, awal fakultas halu-halu. Padahal nggak begitu. Ilmu komunikasi sangat luas sekali, dan saya punya ekspektasi, dan itu malah melebihi. Ternyata hal yang seperti itu pun digarap oleh ilmu komunikasi. Ternyata yang seperti ini, yang itu saya kira dulu karena kuliah saya tahun 2000-an ya. Saya kira komunikasi hanya broadcasting selesai. Waktu itu saya karena konsentrasi saya di broadcasting. Tapi kemudian saya dalami,
ternyata sosial media manajemen itu ya komunikasi, sosial media spesialis ya komunikasi gitu ya. Kemudian hal-hal yang saya tidak bayangkan ya, saya tidak punya ekspektasi ke sana, ternyata malah melebihi. Ini perspektif saya ya. Yang tidak saya bayangkan itu digarap oleh ilmu komunikasi, itu ternyata digarap oleh komunikasi. Karena bayangan saya dulu cuma TV, radio. Kalau lulus komunikasi itu pasti kerjanya kalau nggak di TV, radio. Dan saya punya kawan-kawan tuh kalau udah dia di TV nasional paling keren lah itu. Zaman saya. Dan sekarang ternyata komunikasi tidak sebatas itu. Kalau saya lihat misalkan alumni-alumni Vkom UMBY, luar biasa. Dia katakanlah di kemarin tuh yang di alumni kita di Sumatera Utara ya, dia dinasnya itu tidak ada kaitan dengan komunikasi. Tapi ternyata dia diamanahi sosial media manajemen di dalamnya, bagaimana apa soal desain komunikasi visualnya dan seterusnya gitu. Jadi malah melebihi ekspektasi saya. Tidak kebayang gitu ya. Itu kebayang saya adalah TV, radio gitu. Dan saya pernah ditawari oleh salah satu penyiar salah satu manajer radio berjejaring ya. Nah, tapi saya suruh dimegang untuk penyiar radio dangdut gitu. Nah, tapi saya kayaknya beliau melihat suara saya kayak penyanyi dangdut gitu kan, jadinya ditawari. Tapi saya enggak, saya mau lanjut S2 gitu ceritanya. Dan S2 itu juga karena tadi ya semangatnya untuk mendalami komunikasi. Kalau kompetensi yang dibutuhkan untuk masuk ilmu komunikasi itu gimana, Mas? Kompetensi yang dibutuhkan, kalau saya jujur saya sebagai anak SMA ya, saya tidak punya kompetensi apa-apa waktu mau masuk komunikasi. Justru ketika masuk S1 komunikasi, disitulah kompetensi kita dapat. Jadi jangan bayangkan beda ya. Beda kalau saya amati teman-teman saya yang dulu di IPA kemudian lanjut ke fakultas-fakultas yang juga IPA yang kencang secara angka, hitungan, itu memang mau tidak mau basic awal ya, kompetensi dasar dalam menghitung logika dan harus kuat ya, matematika, fisika, harus kuat ya. Itu karena memang jurusan menghendaki itu. Kalau komunikasi ini unik ya, unik gini. Saya ini dulu IPA Pak, IPA dengan NIM yang agaknya tinggi menurut sebagian, bahkan pemerintah daerah di Kalimantan Barat mau kasih beasiswa, tapi saya tolak karena bapak saya juga salah satu pejabat di sana, jadi nanti tidak dikira nepotisme segala macam. Saya tidak. Itu 8,23 IPA saya. Waktu pas masuk S1 komunikasi, saya ditanya sama seorang profesor, Mas Didi kenapa kok memilih, Didi kamu kenapa milih komunikasi bukan yang lain, padahal kamu IPA loh. Saya bilang waktu itu, menurut saya menarik komunikasi karena kalau saya dulu ya di IPA dengan itu ya, saya lihatnya standar-standar saja gitu, 1+1 harus 2 gitu. Padahal kalau dalam ilmu sosial 1+1 kan boleh kurang dari 3 gitu jawabannya, ya ada seperti itunya. Jadinya saya tertarik ke arah itu. Dan tidak ada, kalau pertanyaan tadi adalah apa kompetensi dasar, tidak ada untuk masuk komunikasi loh ya. Ketika di dalam justru kita akan dilatih kompetensi apa yang ingin kita kembangkan ya, marketing communication, public relation, broadcasting and multimedia journalism gitu, dan seterusnya. Jadi kompetensinya itu nanti di dalam, dan itu berproses gitu. Dan kan nggak mungkin lah mau jurusan komunikasi sudah harus bisa videografi semua lah. Untuk apa kuliah kan gitu. Iya, benar. Itu sama kayak anak saya sebelum masuk SD harus bisa baca dan berhitung. Lah gimana sih saya mau masuk anak saya SD ini biar bisa baca berhitung gitu ya. Nah tapi bedanya di situ. Ini lebih fleksibel dan orang lebih suka ya kalau komunikasi karena dia satu garapannya luas, potensi dan bidang garapnya itu tidak terbatas terkotak-kotak pada 1-2 bagian. Kan tadi Mas juga membahas mengenai proyek ya selama kuliah itu, apalagi awal-awal. Menurut Mas tuh proyek apa yang bantu Mas saya mendongkrak Mas kayak wah udah bener nih di komunikasi gitu? Iya, kalau saya juga karena dulu di broadcasting ya, di broadcasting saya awalnya tuh bikin proyek kecil-kecil gitu, yang itu gratisan, bahasa sederhananya gratis, karena portofolio itu harus dibangun. Nah begitu saya proyek banyak lalu gratisan, saya tidak menafikan bahwa saya punya tim, karena saya sebagai, kan di komunikasi itu kan ada banyak ya, ada konseptornya nih, saya bikin sinopsisnya, teman yang ahli editing saya rekrut editing, ahli videografi saya rekrut. Nah di situ kita buat film pendek, dokumentasi kegiatan apapun, kita kasih gratisan. Kemudian begitu pas
mulai agak banyak, ya kita perlu pikirkan nih, oh ya oke, kita kan perlu tim ini juga perlu operasional dan seterusnya. Nah, di situ. Kemudian juga company profile. Saya ngikuti rumus guru saya. Kalau perusahaan di Indonesia itu, jangankan di Indonesia lah, Yogyakarta itu ada 300 perusahaan, masuk 1% aja nggak bisa kita buatkan company profile-nya gitu. Jadi saya dulu ke arah broadcasting. Kalau yang di Markom saya tidak terlalu banyak, hanya di pekerjaan desain gitu ya. Itu juga saya tim ya. Saya konseptor. Ada klien, dia kalian brief mintanya gini, logonya ini produk makanan, bla 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 bla. Oke. Saya ada tim ahli yang jago, sangat jago. Saya bisa Corel. Zaman S1 saya jago bisa. Tapi saya ada lihat teman saya yang lebih jago lagi. Oke, kita kerjasama kita buat tim nih. Jadi memang tidak ada habis-habisnya proyek komunikasi. Terus kan Mas juga sebagai dekan Vkom di Mercu Buana Yogyakarta ya. Nah, boleh nggak ceritakan sedikit mengenai Vkom itu sendiri gimana sih Mas? Oke, Vkom ini Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah, Mas dan Mbak yang belum tahu Vkom, di berbagai tempat itu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, di kita itu Fakultas Ilmu Komunikasi. Fakultas Ilmu Komunikasi, dan itu di Indonesia hanya berapa? Tidak banyak. Nah, ini komitmen yayasan dan pimpinan untuk menciptakan apa? Komunikasi ini memang bidang-bidang yang perlu digarap secara serius, maka dijadikan fakultas. Nah, tentu di dalamnya ada program studi ya. Ini sudah berdiri program studi ilmu komunikasi dengan 3 konsentrasi: broadcasting and multimedia journalism, public relations, sama marketing communication. Nah, ke depan kita akan kembangkan prodi S1 dan S2. Nah, tapi di kancah Aspikom atau pendidikan tinggi ilmu komunikasi se-Indonesia, itu tidak semua ilmu komunikasi berada pada Vkom, berada pada fakultas yang namanya Fakultas Ilmu Komunikasi. Kebanyakan itu fakultas ilmu sosial dan ilmu politik atau FISIP atau FISIPOL gitu ya. Nah, ini yang membuat dia berbeda. Dan ke depan dalam waktu 5-10 tahun kita akan akselerasi soal-soal digital communication ya. Itu di Jakarta dan di luar negeri sudah mulai banyak ya, digital communication. Kalau mengenai potensi atau peluang karir setelah lulus, itu gimana? Potensi peluang karir setelah lulus, S1 tentunya ya. Iya. S1, gini, tadi ada nyambungnya dari yang diskusi yang pertama. Bahwa ekspektasi kita itu, saya ya, itu paling ya radio, TV gitu. Tapi ternyata dunia komunikasi ini ibarat air dia. Air. Jadi kemana air itu mengalir itu dibutuhkan oleh semua orang. Jadi misalkan ya, kemarin saya tidak pernah membayangkan ada alumni kita. Kalau alumni yang kerja di TV-TV nasional kan udah banyak ya. Dan itu oke, keren, iya, tapi standar dia menurut saya karena udah oke itu di dunia memang bidangnya. Tapi yang saya tidak pernah bayangkan adalah mengurusi. Jadi dia di rumah kerjanya ini unik, alumni kita. Kerjanya di rumah. Tapi penghasilan luar biasa melebihi UMR Jakarta. Berkali lipat. Karena apa? Dia mengelola social media manajemen beberapa perusahaan. Dan itu dia kelola di rumahnya. Satu perusahaan sekian bayar ke dia. Tinggal dikali berapa perusahaan yang dia. Nah, dia punya kemampuan untuk desain. Dan dia buatkan tabelnya. Dan bahkan di beberapa negara itu jadi jurusan ya. Itu sedang kita pertimbangkan kalau perlu jadi mata kuliah, ada mata kuliah khusus ya. Mata kuliah khusus sosial media ada dalam penelitian kurikulum berikutnya. Nah, kembali ke tadi bagaimana peluang karirnya? Ya sangat besar sekali. Kalau mau dilihat kalau misalnya di 3 konsentrasi ya, broadcasting and multimedia journalism tidak harus di TV nasional. Ada banyak peluang karir yang orang membutuhkan videografi. Dan itu alumni kita ada banyak dia menjadi content creator, bahkan ada mahasiswa kita yang dia menjadi content creator. Apa kalau produk itu Endorsement gitu ya. Endorsement ya. Nah, itu satu kali dia cerita ini produk ini bayar 5 juta. Misal kali sekian. Nah, itu broadcasting. Jadi tidak harus di TV nasional, ada banyak content creator yang lahir di situ. Kemudian public relation. Public relation ini juga tidak harus dalam perusahaan-perusahaan yang nasional atau internasional. Bahkan yang sederhana pun dia bisa terjun di cyber PR-nya. Dia membantu gitu ya, membantu di dalam tim tentunya.
Kemudian yang marketing communication. Nah, ini yang menarik adalah ada banyak project yang itu di Jakarta, tapi dia kantornya di Jogja. Nah, ini alumni-alumni kita banyak sekarang sudah buka agensi-agensi ya di Mago, di mana saya datangi. Itu dia tidak harus jadi kalau dulu kan punya konsep gini, ada agensi buka di Jakarta, berkantor di sana, Rasuna Said, mana Sudirman segala macam. Kemudian main tender project ABCD di sana. Ini enggak. Alumni kita itu di Jogja saja tidak ada masalah, tapi proyeknya nasional. Nah, bagaimana kok bisa? Ya bisa, portofolio. Mereka akan lihat portofolio. Karya-karya mana? Oke, ini 1 2 3 4 5. Makanya saya selalu sama mahasiswa buat portofolio sebanyak-banyaknya. Dan itu dia cari ya. Orang akan cari dan dia tetap bahkan dia cuma rumah kecil biasa tapi proyeknya nilainya ratusan juta per proyek. Nah, ini saya amati beberapa alumni yang ini menarik ya. Jadi tidak lulus komunikasi itu tidak harus bekerja kantoran ya. Pergi pagi jam berapa? Jam 8 pulang jam 4. Saya temukan alumni yang dia bahkan kerjanya tak menentu tapi hasilnya luar biasa. Dia konten kreator tentang pariwisata. Pergi dari hotel ke hotel, mereview pariwisata dan juga dia arsitek mereview gedung-gedung ya. Gedung secara ini dan makanan. Kemudian dimasukkan ke website, di website kemudian nanti di bahasa Inggris kan, nah dia dapat hasil dari situ. Dia pernah cerita 30 juta per bulan. Dari dia dan itu tidak kantoran ya, jam 4 jam 8 jam 4 gitu ya. Walaupun dia cerita, wah saya ada sedikit beban moral mas, kata orang di desa harus berangkat pagi jam 8 pulang jam 4, padahal saya ini tidak bisa. Dan dia kerjanya 1 di hotel, 2 di tempat destinasi wisata, 3 di co-working space. Dan ada banyak adik-adik tingkat ya, yang adik-adik tingkat saya tentunya, itu yang juga dia sudah tidak lagi di kantor, tapi proyeknya tingkat internasional. Kan ada banyak tuh lembaga-lembaga internasional yang membutuhkan konten apa segala macam, dia kolaborasi. Jadi kalau mau ditanya prospeknya gimana, sangat luas. Tidak hanya di level nasional, bahkan internasional. Ada banyak kolaborasi internasional yang dia membutuhkan kita. Kayak kemarin seperti ya Nas Daily segala macam. Itu kan banyak membutuhkan copywriter, content writer, dan itu bisa kolaborasi. Nah, jadi tidak terbayangkan di kuliah saya dulu ya, zaman saya. Ternyata sekarang kalau mau dilihat bagaimana peluangnya, sangat luas. Mau masuk IO bisa, masuk kantor ya bisa, bisa. Kalau beberapa jurusan lain kan kalau enggak itu ya enggak bisa gitu ya. Saya misalkan gini, saya cerita istri saya nih S1 S2 pendidikan kimia. Kalau dia tidak di bidang itu, dia tidak bisa. Agak susah. Bukan berarti saya akan menjelekkan jurusan itu, bukan. Tapi memang secara kenyataannya dia tidak di bidang itu dia tidak bisa. Harus ada yang berkaitan dengan subjeknya tadi itu. Tapi kalau komunikasi bebas. Mbak mau sebarang coba sebut. Misalkan mau kerja di mana misalkan? Saya kan generasi sekarang ya. Jadi ngelihat peluang karirnya sih dari yaitu kayak copywriter tadi, scriptwriter. Jadi kayaknya saya mau di balik layar aja, mau kerja kayak itu yang luar biasa ya, everywhere anywhere tapi secara omsetnya luar biasa. Nah, ini saya temukan di anak-anak kelas saya, mahasiswa di kelas saya itu yang dia biasa dia gitu, tapi begitu pas dipancing diskusi di kelas, mas ini endorsementnya luar biasa loh mas. Nah, kita pelajari, kita minta presentasi gitu, ternyata satu produk ada yang 3 juta. Saya lihat ada 30 produk, tinggal dikali 3 juta kali 30 produk gitu. Nah, dengan TikTok, dengan Instagramnya, dengan segala macamnya. Dan itu sebuah bidang yang diminati tidak hanya orang komunikasi. Kalau Mbak amati, ada banyak orang tokoh-tokoh nasional segala macamnya itu, dia berlomba-lomba juga menggarap di bidang komunikasi. Karena ini disebut sebuah industri ya iya, disebut sebuah peluang yang tidak ada habis-habisnya juga iya. Ya, YouTuber yang ya bahkan orang sepuh segala macam lomba-lomba bikin konten segala macamnya, ya kan? Nah, karena memang ini bidang yang tidak ada habisnya, gitu. Jadi tidak ada habisnya dan tidak ada batasan tempatnya. Tidak ada batasan tempat itu artinya
dimanapun kita ada, lulusan komunikasi itu dibutuhkan. Bahkan hal-hal yang sepele misalkan kemarin saya temukan ada alumni yang tidak kita pernah bayangkan ya, dia ditarik ke SMA internasional. Bukankah dia harusnya S1 pendidikan atau apa? Enggak. Dan dia mengalahkan, ini cerita sedikit, dia mengalahkan lulusan kampus-kampus ternama, ya. Bahkan S2 dia kalahkan. Ternyata kalahnya apa? Dia bisa menang itu karena apa? Karena portofolio. Dia pernah juara 1 nasional itu berapa kali. Dia alumni Vkom UMB ya. Kemudian pernah diputar karyanya itu di Cannes Film Festival. Sehingga lulusan S1, S2 di beberapa kampus walaupun PTN coret, dia yang terpilih. Nah, itu saya tanya, kenapa kamu bisa dipilih? Ya karena mereka lihat portofolio. Nah, era di generasi sekarang ini era di mana orang atau pemilik perusahaan atau HRD itu tidak lagi melihat kamu kuliah di mana, tapi mana kompetensi, mana portofolio. Itu makanya ada banyak pemikir di luar negeri di sana sudah, bahkan Google itu juga kan sudah tidak lagi, bahkan yang penting kompetensinya, bukan tepat apa. Nah, ilmu komunikasi mengajarkan kompetensi itu, gitu. Ilmu komunikasi mengajarkan kompetensi itu agar orang bisa siap, sanggup dan mampu di zamannya kelak, gitu ya. Bukan siap dan mampu sanggup di zamannya ini, tapi siap, sanggup dan mampu di zamannya kelak. Gitu. Kita kembali lagi kalau sebagai dosen Vkom di Mercu Buana nih Mas. Maksud saya sebagai dekan di Fakultas Ilmu Komunikasi Mercu Buana. Kenapa sih harus memilih ilmu komunikasi di Mercu Buana di Jakarta? Apa yang membuatnya beda gitu ya? Bisa. Pencirinya gitu ya. Oke. Pertama, ilmu komunikasi yang kita bangun itu basisnya multimedia. Jadi kalau di tempat misalkan ada broadcasting, murni broadcasting. Kalau di sini ada broadcasting and multimedia journalism. Itu beda. Sehingga mata kuliahnya pun beda. Ada mata kuliah jurnalisme online gitu kan. Ada new media cyber culture, yang itu anak-anak muda banget terus. Kekinian lah. Diskusi di kelas pun juga bukan diskusi teoretik yang sangat berat sekali, enggak. Ada beberapa memang harus ada ya. Harus ada itu, tapi kecenderungan kita langsung nih. Apa kasuistik di lapangan? Ada problem jurnalistik apa di lapangan, ya kan? Itu yang membuat pertama beda. Yang di sisi broadcasting and multimedia journalism. Yang di PR-nya kita kembangkan sama ya, sebagai PR itu kan dia di corporate. Tapi yang membuat kita berbeda adalah kita kembangkan cyber PR. Maka ada mata kuliah cyber PR di dalam konsentrasi public relation. Nah, yang di marketing communication itu kita kembangkan di pariwisata. Jadi dan juga di online-nya sama ya. Karena kan semua rohnya kan harus ada di digital. Nah, ada soal marketing online. Dan juga kalau kaitan dengan marketing itu ada komunikasi pariwisata. Kita bagaimana membuat pariwisata itu secara brandingnya, secara apa itu di Markom. Jadi Markom kita di pariwisata, di samping memang Yogyakarta ini kota wisata. Dan secara kurikulum kita menarik gini. Kemarin saya ditanya wartawan nasional, kenapa, apa yang menarik Mas kuliah di Vkom? Skripsinya beda. Jadi skripsinya itu kalau di tempat lain adalah teori, analisis, selesai. Kalau di sini skripsi ada pilihan yang lain. Tidak harus skripsi, tapi skripsi aplikatif. Bagi Mas dan Mbak yang suka film dokumenter, bikin film dokumenter. Nah, itu kemarin. Makanya kemarin wartawan nasional itu mau kuliah di tempat kita. Di salah satu resto, saya diundang sebagai narasumber. Dia tanya, Mas, saya mau kuliah, apa bedanya dengan komunikasi ini? Saya ceritakan banyak hal, ternyata skripsi aplikatif itu salah satu yang membuat beda dan membuat dia tertarik. Film dokumenter, ya kan? Kemudian ada skripsi jalur prestasi. Selama kuliah 4 tahun, dia juara nasional 2 kali atau internasional 1 kali, dia bebas skripsi. Tinggal buat laporan. Laporan juga standar ya, laporan atas lomba dia. Yang jago film dokumenter, bikin film dokumenter. Saya dulu waktu bikin kebijakan itu sebagai kaprodi, bukan sebagai dekan. Nah, saya ceritakan kenapa kok berani. Waktu saya membuat kebijakan bagaimana skripsi itu aplikatif, itu ada banyak pertanyaan dari para forum kaprodi se-DIY Jateng. Mas Didi kok berani? Apakah problem? Loh kan tidak problem.
ada karyanya. Dikti minta laporan, ada laporannya. Film dokumenter, ada laporannya. Nah, ini juga semangat dari almarhum ayah saya. Anak itu jangan dibonsai kreativitasnya. Kalau dia tidak bisa matematika, tapi dia jago gambar, jangan dibilang bodoh. Tapi dia pasti punya kelebihan itu yang kita support. Saya waktu kecil juga sama. Ayah saya tidak pernah melarang kreativitas saya, disupport terus sampai meninggal pun dia support. Itu semangat itu saya buahkan, kita tularkan ya. Mahasiswa yang suka film, jangan dipaksa sebuah teori yang berat-berat. Gitu. Maka dia buat film dokumenter. Ada banyak film dokumenter yang juara nasional. Kemarin di juara nasional, juara 1 Kominfo itu. Aku sahabatmu bukan makananmu, itu juara nasional Kominfo. Ada skripsi aplikatif tadi juara. Ada juga yang manajemen event, membuat event. Ada juga perancangan produk. Dia mendesain produk dengan segala macam lengkap ya. Desain iklannya segala macam. Ada juga, pokoknya ada banyak. Ada 7 seingat saya. Yang jelas yang itu kemudian oleh wartawan nasional kemarin, wah menarik nih. Saya tidak harus skripsi yang tebal-tebal, pusing kepala. Enggak. Mas bidangnya apa, kembangkan di situ. Dan kita tidak akan paksakan. Kita berikan kebebasan. Kebebasan, ya ini sebagai kebebasan akademik ya. Kan nggak bisa tuh. Mbak misalkan jago film dokumenter. Saya paksakan, kamu harus pakai teori Hofland ini. Menganalisis sebuah informasi, enggak. Mbak sukanya apa, kembangkan di situ skripsinya. Dan bagaimana nanti ujiannya, laporannya, ya tetap kita akan nonton sama-sama. Kita tonton, kita review, kita ada penilaian segala macamnya, dan laporan atas film itu. Bagaimana pembuatannya, kendalanya apa, dan seterusnya. Itu laporannya ada, tapi dia tidak sebagaimana skripsi jalur reguler. Itu. Jadi itu satu pembeda yang menurut saya. Dan akhirnya pada ditiru ya. Ada yang bahkan kemarin sore wartawan nasional tuh, atau gitu saya kuliah tempat mercubuana aja gitu dia bilang. Ya gimana pindahnya? Ya saya udah terlanjur skripsi dan ini belum rampung-rampung. Saya pindah aja kan. Saya kalau tahu gitu saya udah di mercubuana. Dia wartawan, kan kita ada kelas malam. Dia wartawan yang kemudian jagonya di videografi, jelas. Tapi oleh dosen bimbingnya harus teori yang tebal-tebal. Dia udah hampir 2 semester nggak selesai. Jadi pembeda yang paling nyata selain tadi secara kurikulum, secara konsentrasi, itu secara penyelesaian tugas akhir yang nyaman. Dan iklim kita ciptakan yang nyaman juga bagi mahasiswa, yang jarak antara dosen itu juga sangat akrab gitu ya. Itu yang membuat dia berbeda antara kuliah di kampus Mercubuana dengan yang lain. Baik Mas, mungkin kalau untuk pertanyaannya cukup sekian ya. Terima kasih atas waktu dan jawaban-jawaban sangat bermanfaatnya, informatif juga. Seperti yang penonton Mercu TV Yogyakarta sudah dengar sendiri ya, kalau ilmu komunikasi itu luas sekali ya teman-teman. Potensinya, peluang karirnya, terus kemudian ya itu walaupun luas tapi tidak terbatas ya Mas. Tidak terbatas. Mungkin untuk ngobrol santai Vkom kali ini kita sudahi dahulu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Bersama saya Nur Mulyaningsih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bingung pilih jurusan kuliah? Yuk ke Vkom UMB aja.